Dua informasi penting bagi pensiunan kali ini menjelang pencairan gaji di bulan Juli 2025. Taspen membagikan cara baru autentikasi Taspen yang mana ini harus wajib diketahui oleh pensiunan. Kemudian kedua terkait dengan update data pensiun. Baru-baru ini ada yang bertanya terkait dengan update data pensiun. Akhirnya Taspen buka suara terkait dengan hal ini. Simak penjelasan Taspen dan bagaimanakah cara mengupdate data pensiun. Informasi ini disampaikan menjelang pencairan gaji yang akan cair beberapa hari lagi di bulan Juli 2025. Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi, mari simak cara baru autentikasi Taspen yang baru dibagikan. Bapak Ibu, cara baru autentikasi Taspen. Yang pertama, Bapak Ibu harus mendownload dulu aplikasi Andal by Taspen melalui Google Play Store atau App Store ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Taspen atau autentikasi Taspen ini adalah salah satu hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap pensiunan. Tentu jika tidak melakukan autentikasi Taspen, maka pensiunan PNS yang tidak melakukannya akan mengalami beberapa kesulitan yang khas. Biasanya pensiunan yang tidak melakukan autentikasi Taspen tidak akan bisa mengambil gaji dan tunjangan mereka sama sekali. Gaji dan tunjangan tidak akan bisa diambil meskipun sudah cair. Hal ini terjadi karena bersangkutan tidak melakukan autentikasi Taspen. Nah, ini juga sering terjadi komentar-komentar para netizen ya, bahwa gajinya sudah cair tapi tidak bisa diambil, berarti salah satunya lupa melakukan autentikasi atau belum melakukan autentikasi. Pada dasarnya, autentikasi Taspen bagi para pensiunan PNS ini bukanlah suatu hal yang dibuat pemerintah untuk mempersulit para pensiun untuk mendapatkan haknya seperti gaji dan tunjangan. Kebijakan ini justru dibuat agar mereka para pensiun memiliki perlindungan atas hak-hak mereka, sehingga hanya yang benar-benar berhak yang bisa memperoleh gaji dan tunjangan. Jangan sampai nanti gaji Bapak Ibu dan tunjangan itu diambil oleh orang lain ya, yang tidak berhak. Bapak Ibu yang terdaftar sebagai pensiun tapi nanti gaji dan tunjangan diambil oleh orang lain atau disalahgunakan ya. Apalagi mungkin ada yang sudah meninggal tetapi gajinya cair disalahgunakan oleh orang lain. Itu ada juga yang terjadi seperti itu. Nah, menyoal cara autentikasi Taspen terbaru, pemerintah juga telah memberikan instruksi baru yakni melalui aplikasi Andal by Taspen. Jadi, mari kita simak langkah-langkah cara baru autentikasi Taspen melalui aplikasi terbaru. Yang pertama, Bapak Ibu harus mendownload aplikasi Andal dulu menggunakan Play Store kalau bagi Bapak Ibu yang menggunakan handphone Android ya. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang menggunakan handphonenya iPhone itu di App Store ya, atau di Apple Store. Nah, di sini silakan cari Andal, kemudian diinstal. Ya, diinstal. Nah, setelah diinstal, Bapak Ibu silakan selesaikan instalasinya dan pilih menu autentikasi. Nah, di sini ada menu autentikasi, silakan Bapak Ibu pilih menu autentikasi. Jadi di sini banyak menunya ya, ada pengajuan klaim, pengajuan non-klaim, autentikasi, ada juga informasi Taspen dan sebagainya, banyak menunya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu isi data. Nah, di sini bisa masukkan nomor NIP, notas, nomor Taspen atau KPE ya. Nah, silakan dimasukkan di sini nomor identitas Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah dimasukkan, lanjut ke ambil foto diri nih, selfie. Nah, untuk selfie ini ya, nah di sini ada keterangannya bahwa kamera itu harus dipaskan dengan wajah dan jangan memakai masker. Jangan sampai keluar dari bingkai ini. Kemudian jangan pakai aksesoris seperti kacamata, masker, atau topi. Dan pastikan juga cahaya cukup katanya. Cahaya cukup untuk melakukan selfie sehingga wajah Bapak Ibu itu benar-benar terbaca oleh aplikasi. Kemudian juga pastikan foto yang diambil memiliki gambar yang jelas. Nah, gambar yang jelas. Kalau misalnya kamera Bapak Ibu kotor, ada berminyak-minyak, silakan dibersihkan dulu. Dan pastikan juga internetnya stabil nanti. Nah, setelah itu, setelah autentikasi selesai, nanti akan ada pemberitahuan bahwa autentikasi sukses. Proses autentikasi Anda berhasil. Nah, ini ya. Nah, setelah berhasil ini,
Bapak Ibu bisa lagi kembali ke menu, melihat informasi gaji pensiun itu, nanti akan muncul tuh. Bapak Ibu sudah melakukan autentikasi atau belum. Nanti akan muncul pemberitahuannya di sana. Nah, ini adalah langkah-langkah baru autentikasi yang mana ini sebenarnya telah diberlakukan di tahun 2025 ini ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ada beberapa autentikasi yang gagal. Di sini juga kita bahas apa saja kira-kira yang menyebabkan autentikasi itu gagal dilakukan. Yang pertama, kekuatan sinyal lemah. Maksudnya di sini adalah internet Bapak Ibu lemah. Mungkin Bapak Ibu berada di daerah-daerah yang memang susah sinyal, karena Indonesia ini negara kepulauan, sehingga tentu tidak semua jaring internet yang bagus. Kalau suatu provider, misalnya nih Telkomsel di sana bagus, silahkan pakai Telkomsel. Kalau misalnya di tempat Bapak Ibu tuh misalnya ada provider yang lain lemah, dan jangan dipakai, pakailah provider yang lain. Atau misalnya bagusnya di sini Indosat dengan Telkomsel, berarti boleh pilih dua itu. Misalnya ada lagi, oh mungkin Tri di sini daerah ini jelek jaringannya misalnya, jadi pakai yang jaringan lain, yang misalnya yang bagus. Nah, seperti itu. Jadi tergantung daerah. Tapi kalau di kota-kota sih biasanya apapun providernya bagus. Biar apa Telkomsel, Indosat atau Tri itu biasanya bagus kalau di kota-kota ya. Nah, kemudian kedua, server penuh. Nah, server penuh ini bisa juga disebabkan oleh Bapak Ibu mungkin melakukan autentikasi itu di awal bulan kemarin atau di jam-jam sibuk. Nah, jadi servernya penuh. Apa solusinya? Silakan cari jam-jam lain ya dan dicoba lagi. Solusinya itu. Kemudian pencahayaan kurang saat foto. Nah, mungkin Bapak Ibu di dalam ruangan yang kurang cahaya sehingga ketika melakukan autentikasi wajahnya tidak jelas. Akhirnya gagal autentikasinya. Nah, ini juga penyebab salah satu kegagalan autentikasi. Dan salah input data identitas. Nomor taspennya mungkin salah atau NIP-nya salah ketika memasukkan autentikasi tadi. Itu salah, jadi bisa juga gagal. Kemudian ada juga mungkin belum melakukan autentikasi di luar jadwal. Autentikasi ini ada jadwal-jadwalnya, ada yang 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan ada yang 3 bulan sekali. Apabila salah jadwal, autentikasinya bisa juga gagal, karena ada juga yang komentar seperti itu ya. Kemudian, nah ini terkait dengan pembaruan data nih, update data pensiun. Baru-baru ini ada yang bertanya terkait dengan update data pensiun. Bagaimana caranya katanya? Berikut penjelasan dari Taspen. Nah, di sini baru saja ini ada yang bertanya terkait dengan mengupdate data peserta pensiun yang mana pensiunannya itu 1 April 2019. Artinya sekarang 2025 ya sekitar udah 6 tahun ya. Jadi ada perubahan data nih katanya. Cara mengupdate-nya bagaimana katanya. Nah, melalui andal by Taspen katanya. Nah, jadi kata Taspen, untuk informasi update data peserta pensiun dapat dilakukan dengan datang langsung ke KC Taspen, kantor cabang Taspen terdaftar, dengan membawa identitas. Jadi, bukan melalui andal by Taspen ya, direkomendasikan oleh Taspen, tetapi melalui datang langsung ke kantor cabang Taspen. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan update data. Jadi, mungkin Bapak Ibu ada yang datanya berubah, mungkin data jumlah keluarganya berubah, mungkin ada yang meninggal, misalnya gitu kan. Atau misalnya udah pindah domisili dan sebagainya, atau pindah mutasi kantor bayar dan sebagainya. Pokoknya ada perubahan data lah. Nah, jadi silakan datang ke kantor cabang Taspen terdekat dapat Bapak Ibu ya dengan membawa identitas pensiun. Nah, itulah informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.